Indonesia negeri kepulauan dengan ribuan budaya, suku, dan tradisi. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan budaya Indonesia begitu luar biasa. Di balik keberagaman ini, beberapa budaya asli Indonesia justru pernah diklaim oleh negara lain. Klaim ini bukan sekadar perselisihan biasa, tapi menyentuh akar jati diri bangsa. Mari kita telusuri satu persatu dalam 7 budaya Indonesia yang pernah diklaim negara lain. Wayang kulit diperkirakan berkembang sejak abad ke-9 di masa Kerajaan Medang. Ia berakar dari cerita epik India seperti Ramayana dan Mahabharata, namun dimodifikasi sedemikian rupa dengan nilai-nilai lokal, menjadikannya khas Nusantara. Wayang bukan sekadar hiburan, ia adalah sarana pendidikan moral, politik, spiritual, bahkan sindiran sosial. Tokoh-tokoh seperti Semar, Petruk, dan Gareng adalah simbol kebijaksanaan rakyat jelata. UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia pada tahun 2003. Malaysia pernah mempromosikan pertunjukan wayang sebagai budaya mereka, terutama dalam festival pariwisata dan pendidikan. Berakar dari Ponorogo, Jawa Timur, reog lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan simbol kekuatan rakyat kecil. Cerita dalam tarian ini berkisah tentang pertempuran antara Raja Singabarong dan Prabu Kelono Sewandono. Topeng Singabarong berbobot lebih dari 50 kg dan dibawa hanya dengan kekuatan rahang penari. Gerakan tarinya memadukan kekuatan fisik, spiritualitas, dan unsur mistis. Reog sering dianggap sebagai tarian sakral. Sebelum tampil, penari melakukan ritual khusus dan dalam beberapa kasus bisa mengalami kesurupan. Pada tahun 2017, Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia secara tegas mengklaim tarian barongan yang memiliki kemiripan dengan kesenian reog Ponorogo merupakan bagian dari warisan budaya mereka. Klaim ini memicu respons yang kuat dari masyarakat Indonesia, pemerintah, dan para ahli budaya. Mereka menegaskan reog Ponorogo adalah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, khususnya Jawa Timur, dan memiliki akar sejarah yang dalam di daerah Ponorogo. Teknik membatik sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit, bahkan ditemukan dalam relief candi di Jawa. Batik adalah seni menggambar di atas kain menggunakan malam dengan makna simbolik yang dalam. Setiap motif batik memiliki filosofi berbeda. Misalnya, motif parang melambangkan perjuangan, sedangkan kawung menggambarkan kesucian. Di masa lalu, motif tertentu hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia. Tanggal ini kini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pada Oktober 2021, Lavanya Sivaji, Miss World Malaysia 2021, memposting foto dirinya mengenakan gaun batik di media sosial. Dalam postingannya, ia menyatakan gaun tersebut terbuat dari kain batik Malaysia dan dipakai sebagai bagian dari penampilannya di kontes kecantikan tersebut. Klaim ini menimbulkan kontroversi di Indonesia dengan banyak pihak dari Indonesia yang mengecam klaim tersebut. Angklung berasal dari masyarakat Sunda, digunakan dalam ritual panen sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewi Sri. Instrumen ini berkembang menjadi alat musik orkestra. Terbuat dari bambu, angklung menghasilkan nada saat digoyangkan. Satu angklung hanya menghasilkan satu nada, sehingga dimainkan secara kolaboratif, simbol harmoni dalam kebersamaan. Pada 2010, angklung dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia.
Beberapa komunitas budaya di Malaysia juga memainkan angklung dan sempat mengklaim sebagai bagian dari warisan Melayu. Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kemunculan dua tarian ini di dalam iklan pariwisata Malaysia. Negara jiran itu mengklaim tari pendet dan piring merupakan warisan budaya mereka. Padahal, tari pendet berasal dari Bali, sedangkan tari piring berasal dari Sumatera Barat. Klaim tersebut menimbulkan kontroversi dan protes dari masyarakat Indonesia, karena kedua tarian tersebut telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas seni tradisional Indonesia. Penyampaian klaim oleh Malaysia menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan budaya Indonesia, serta menegaskan perlunya kesadaran akan pentingnya menghargai dan mempertahankan warisan budaya nasional dan internasional. Kuda lumping merupakan seni pertunjukan rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Ia menggambarkan pasukan berkuda prajurit Jawa dalam melawan penjajah. Penari seakan menaiki kuda dari bambu dan sering kesurupan. Dalam beberapa tradisi, mereka memakan kaca, api, atau melakukan atraksi ekstrim lainnya dalam keadaan trans. Tarian ini masih hidup dalam budaya masyarakat Jawa, terutama dalam acara selamatan, hitanan, dan peringatan tertentu. Kuda lumping pernah diakui oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Pemerintah Malaysia beralasan fenomena ini terjadi karena banyaknya orang Jawa yang menetap di Malaysia, kemudian mewariskan budaya tersebut kepada generasi mereka di sana. Gamelan berkembang sejak era Kerajaan Mataram dan dipakai dalam berbagai ritual istana, upacara keagamaan, dan kesenian rakyat. Menggunakan tangga nada pelok dan slendro, gamelan menghasilkan musik yang kaya emosi. Suara gong, saron, bonang, dan gender berpadu dengan tempo yang meditatif dan filosofis. Beberapa universitas dunia seperti Harvard, MIT, dan University of California memiliki gamelan studio sebagai bagian dari studi musik dunia. Gamelan juga berkembang di Malaysia, tapi dalam bentuk yang jauh berbeda. Namun sempat terjadi klaim budaya serupa. Budaya adalah jati diri bangsa. Jika kita tidak menjaga dan menghargainya, maka bangsa lain bisa dengan mudah mengklaim warisan leluhur kita. Mari kenali, lestarikan, dan banggakan budaya Indonesia karena identitas itu tidak bisa dibeli, tapi bisa hilang kalau tidak dijaga. Sampai jumpa di fakta selanjutnya.